Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang di WM Production Podcast Horror. Hai, aku Mela. Di episode kali ini aku akan membahas tentang cerita misteri. Dan aku akan nemenin waktu kosong kalian beberapa menit ke depan. Jangan lupa siapin cemilan kalian dan posisi ternyaman kalian. Oh iya, yang perlu kalian tahu, mendengarkan cerita seperti ini akan memanggil mereka. So, jangan dengerin sendirian, bisa aja sih mereka udah ada di sekeliling kamu sekarang. Sesuai sama judulnya, kita langsung aja mulai ceritanya. Awal mula kisah boneka Annabelle yang membawa malapetaka. Pada tahun 2020, Annabelle ramai diperbincangkan. Boneka itu dikabarkan melarikan diri dari tempat penyimpanannya di Warren Occult Museum, Connecticut, Amerika Serikat. Namun kabar itu buru-buru dibantah penanggung jawabnya boneka Annabelle bernama Tony Opera. Dia menyebut boneka Annabelle bukan melarikan diri, melainkan dipindahkan dari Warren Occult Museum karena terpaksa ditutup sekitar tahun 2019 silam. Sementara itu, Annabelle sendiri merupakan sebuah boneka karakter tragedian yang dibeli oleh seseorang ibu pada tahun 1970 dari toko mainan. Boneka itu dibelinya sebagai hadiah untuk putrinya, Donna, di hari ulang tahunnya. Donna saat itu adalah seorang mahasiswi yang sedang berusaha menyelesaikan studi perkuliahannya di bidang keperawatan. Semasa studinya, dia tinggal di sebuah apartemen kecil dengan teman sekamarnya, Anggi, yang juga merupakan seorang perawat. Donna sangat senang ketika dihadiahi ibunya boneka Regian. Donna meletakkan di atas tempat tidurnya sebagai hiasan. Meski begitu, Donna dan teman sekamarnya Anggi memperhatikan ada sesuatu yang sangat aneh dan menyeramkan pada boneka itu. Boneka itu sering terlihat bergerak-gerak sendiri. Gerakannya relatif tidak terlalu mencolok. Pada awalnya hanya berulah posisi sedikit, seiringnya berjalan waktu, gerakan yang ditimbulkan semakin menyeramkan. Beberapa kali Donna dan Anggi memergoki boneka tersebut berpindah ruangan dari tempat mereka meninggalkannya. Kadang-kadang, boneka itu ditemukan bersila di sofa dengan tangan terlipat. Di lain waktu, boneka itu ditemukan berdiri tegak di atas kedua kakinya, kemudian bersandar di kursi ruang makan. Tulisan minta tolong. Sekitar sebulan setelah memergoki kejadian aneh, Donna dan Anggi menemukan sebuah pesan dari secacik kertas perkamen. Tulisan itu ditulis menggunakan pensil dengan kalimat "Tolong kami" dan "Bantu Low". Tulisan tangan itu seperti milik seorang anak kecil. Bagian yang menyeramkan tentang pesan itu bukanlah kata-katanya, tapi cara penulisannya. Pada saat itu, Donna tidak pernah menyimpan kertas perkamen yang digunakan untuk menulis catatan, baik di rumah maupun di apartemennya. Lantas, Donna bertanya-tanya, dari mana asalnya kertas beserta tulisan itu? Suatu malam, Donna pulang dan menemukan boneka itu telah berpindah lagi. Kali ini boneka itu pindah dari suatu tempat ke tempat tidur Donna. Donna yang berada di atas tempat tidurnya menyadari boneka itu bergerak perlahan-lahan naik ke atas tempat tidur dan menyenggol bagian punggungnya. Dengan sedikit keberanian, Donna kemudian melihat ke arah boneka itu dan menemukan tetesan berwarna merah seperti darah di punggung dan tangan dan juga dadanya. Kejadian itu membuat Donna dan Anggi tidak tahan lagi. Mereka tak tinggal diam dan segera memanggil ahli demonologi untuk membantu mereka mengatasi boneka tersebut. Donna dan Anggi kemudian menghubungi ahli demonologi yang mampu berbicara dan memanggil arwah untuk mengatasi ketakutan mereka. Ahli tersebut kemudian berbicara dengan boneka tersebut yang ternyata dirasuki oleh arwah bernama Annabelle Higgins. Kepada Donna dan Anggi, ahli demonologi itu menceritakan jika Annabelle merupakan seorang gadis berusia 7 tahun yang tinggal di sekitar apartemen itu sejak lama. Dia meninggal di lapangan tempat kompleks apartemennya sekarang berdiri.
Arwah Annabel mengaku senang tinggal bersama Donna dan Anggi di dalam tubuh boneka Raggedy Ann. Merasa iba pada Annabel dan ceritanya, Donna dan Anggi mengizinkannya untuk tinggal bersama mereka. Meskipun tampaknya hal ini bukanlah pilihan bijak, terutama ketika Lou, teman mereka, menjadi teror dari kengerian boneka Annabel. Tragedi Lou. Suatu hari, Lou yang merupakan teman Donna dan Anggi bertandang ke apartemen mereka. Lou sudah sejak lama tidak pernah menyukai boneka itu. Dalam beberapa kesempatan memperingatkan Donna bahwa boneka itu jahat dan dia harus menyingkirkannya. Tapi Donna terlalu sayang dengan boneka itu. Dia hanya menganggap permintaan Lou sebagai angin lewat. Meskipun pada akhirnya keputusan Donna merupakan kesalahan besar. Suatu saat Lou yang sedang menginap di apartemen Donna dan Anggi terbangun pada suatu malam dengan keadaan panik. Ketika terbangun, Lou merasakan banyak kejanggalan, tubuhnya tidak bisa digerakkan. Dia kemudian berusaha melihat sekeliling ruangan. Ketika melihat ke bawah, dia menemukan boneka Raggedy Ann menyergap kakinya dan bergerak menuju atas dada Lou. Dalam hitungan detik boneka itu mencekiknya. Lou berusaha melawan tetapi tidak bisa. Dia panik dan pingsan. Lou terbangun keesokan paginya dan meyakini apa yang dilaluinya hanya sebuah mimpi buruk belaka. Beberapa hari berlalu, Lou kemudian kembali menyimbangi apartemen Donna. Namun saat itu dia menyadari apartemen itu tampak sepi dan menakutkan. Dia juga mendengar suara gemerisik dari kamar Donna. Lou takut karena berpikir ada perampok yang masuk ke dalam kamar Donna. Lou memutuskan untuk mencari tahu siapa yang ada di dalam kamar. Kemudian berjalan perlahan-lahan ke pintu kamar tidur. Setelah suara tersebut berhenti, Lou kemudian memberanikan diri masuk ke dalam kamar dan menyalakan lampu. Ternyata kamar Donna kosong. Hanya ada boneka Raggedy Ann di sudut ruang dalam kamar itu. Lou kemudian mencoba mendekati boneka yang dirasuki arwah Annabel itu. Tiba-tiba dia merasa ada sosok aneh berada di belakangnya. Lou refleks berputar ke belakang. Betapa kagetnya dia menyadari sosok itu mendekatinya dan mencabik-cabik bagian dada Lou hingga kemejanya berlumuran darah. Ketika membuka kemejanya, Lou melihat ada 7 tanda cakar di kulit dadanya. 3 goresan itu berbentuk secara vertikal dan 4 horizontal. Lalu Lou kemudian menceritakan kejadian ini kepada Donna dan Anggi. Lou menyebut semua lukanya panas seperti luka bakar. Beruntung goresan ini segera sembuh dan hilang beberapa hari berikutnya. Melihat kejadian itu, Donna akhirnya percaya ada yang tak beres dari boneka kesayangannya itu. Dia yakin Annabel bukan roh biasa, melainkan iblis yang jahat. Lou kemudian kembali memanggil imam bernama Pastor Hagan. Mendengar cerita Donna, Pastor Hagan merasa kejadian ini merupakan masalah spiritual yang perlu diatasi oleh otoritas yang lebih tinggi di gereja. Jadi dia menghubungi Pastor Cookie dan ahli paranormal bernama Ed dan Lorraine Warren. Ed dan Lorraine Warren tertarik dengan kasus ini dan sepakat membantu Donna serta para pastor menangani permasalahan boneka itu. Setelah mendengar kesaksian Donna, Lou dan Anggi keluarga Warren berkesimpulan bahwa boneka Raggedy Ann sebenarnya tidak dirasuki tetapi dimanipulasi oleh kehadiran yang tidak manusiawi. Warren mengatakan roh sejatinya tidak bisa menguasai benda mati seperti rumah atau mainan, tetapi mereka merasuki pikiran manusia dan menciptakan ilusi bahwa boneka itu hidup. Roh ini bermaksud meminta pengakuan atas kehadiran mereka di dunia. Para ahli spiritual dan pastor kemudian memilih segera bertindak cepat karena mereka merasa kalau hal ini dibiarkan bisa berdampak buruk terhadap Donna dan teman-temannya. Roh jahat itu bisa saja merasuki tubuh seseorang, kemudian melukai hingga membunuh penghuni apartemen. Ed Warren dan para pastor kemudian melakukan pembacaan berkat eksorsisme untuk membersihkan apartemen dari roh jahat. Mereka juga meminta penghuni apartemen menguatkan iman dengan mendekatkan diri terhadap Tuhan agar terhindar dari tipu daya roh jahat. Setelah selesai melakukan pembersihan, Warren meminta Donna membiarkannya menyimpan boneka Annabel sebagai tindakan pencegahan. Donna setuju dan membiarkan keluarga Warren membawa boneka itu pergi bersama mereka. Boneka itu disimpan
oleh Warren di Warren Occult Museum, Connecticut, Amerika Serikat. Cerita kisah ini kemudian menginspirasi para sinemas untuk menjadikannya sebuah film. Adapun film-film yang terinspirasi dari kisah Annabelle antara lain Annabelle 2014, Annabelle Creation 2017, dan Annabelle Comes Home 2019. Siapa yang udah nonton semua? Komen di bawah. Buat kalian yang suka sama cerita-cerita horor, misteri, dan segala macamnya, jangan lupa untuk kalian klik tombol subscribe, like, dan komen kalau kalian punya kritik dan saran. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol lonceng di bawah biar kalian gak ketinggalan sama podcast baru, cerita baru, video baru dari kita, dan biar kita makin semangat tentunya ya. Dan cukup sekian dan terima kasih. Wassalam.